Yo cuy, lanjut lagi alur cerita dari Divine Leveling. Sekarang, setelah terbangunnya Force Bird, semua monster yang ada di dekatnya auto kabur cuy. Melihat gelombang monster yang sangat banyak itu, Luoye menyarankan agar dirinya dan Lin Shu untuk mundur dulu cuy. Mereka harus mencari tempat yang tinggi. Makanya sekarang mereka berdua pun masuk tuh ke dalam sebuah gedung. Sementara itu, kemunculan dari Force Bird ini menarik perhatian dari Zhou Qiqing. Ia dan anak kelas 1 lainnya lagi mantau situasinya cuy. Zhou Qiqing telah memposting di Web Hunter bila monster rank 8 telah muncul di mari. Pasti sebentar lagi bakal banyak ada orang tuh yang kemari cuy. Rencananya sih, Zhou Qiqing mau menunggu sampai orang-orang tadi membereskan monster itu. Pas ada kesempatan, baru deh dia bakal beraksi cuy. Kemudian, Lin Shu dan Luoye kini udah ada tuh cuy di atas gedung. Melihat chaosnya keadaan di bawah sana, Lin Shu jadi khawatir tuh sama partinya yang lain. Apakah mereka bakal baik-baik aja ya? Tak lama kemudian cuy, rombongan pesawat kini mulai berdatangan. Salah satu pesawat kini mendarat tuh di tempatnya Lin Shu. Dari dalam pesawat tadi, muncul tuh beberapa orang yang turun cuy. Di saat melihat orang keluar dari pesawat itu, auto waspada cuy Lin Shu. Harusnya sih kalau dilihat-lihat, orang tua ini ada di rank 7. Orang tua ini berkata agar Lin Shu santai saja. Ia tidak tertarik ngurusin para bocah ingusan. Malah nanya dia cuy, sudah lamakah monster Force Bird-nya muncul? Apakah sudah ada orang yang mencoba melawannya? Lin Shu menjawab, bila tadi awalnya tuh monster tidur dengan santai. Tapi ada orang bangke yang bangunin tuh monster. Baru aja tuh dia bangun. Jadi ya belum ada yang lawan monster itu. Mendengarnya tanpa buang waktu, mereka pun langsung OTW cuy buat ngelawan monster Force Bird itu. Force Bird yang lagi terbang. Melihat orang-orang asing mencoba mendekatinya, langsung menyeranglah dia. Serpihan es pun diluncurkan. Melihatnya, Pak Tua ini pun memerintahkan untuk menembakkan meriam laser. Pesawat kini sudah siap mengisi energi lasernya cuy. Enyo, tembakan dahsyat tadi membuat Force Bird terjatuh. Merasa Force Bird udah sekarat, Pak Tua pun menyuruh yang lainnya buat segera menghabisinya cuy. Tapi nyatanya, Force Bird ini tidak tergores sama sekali. Orang-orang yang mau menyerangnya harus menerima akibatnya sekarang. Tidak hanya kuat cuy, Force Bird ini juga ternyata cerdik. Ia pura-pura terjatuh agar para musuhnya itu lengah. Lagi dan lagi, Pak Tua ini pun meminta agar meriam sekali lagi ditembakkan. Sebelum energi dari meriam laser terkumpul, Force Bird menyerang dengan angin tornado. Akibatnya, meriam-meriam laser tadi auto hancur cuy. Luoye tahu cuy, kalau meriam-meriamnya udah hancur, inilah saatnya pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Nanya Lin Shu, apa ada seniman bela diri yang lain? Oh ya jelas, banyaklah. Setelah meriam-meriam tadi hancur, satu persatu seniman bela diri mulai menampakkan diri dan mulai menyerang Force Bird itu. Meskipun tujuan mereka itu sama semua, tapi mereka merupakan saingan cuy. Ya meskipun dilawan oleh banyak orang, kekuatan dari Force Bird ini emang dahsyat banget cuy. Melihatnya Lin Shu sampai ngeri sendiri. Gila banget cuy. Tapi Luoye mah biasa aja dia. Luoye dulu udah pernah ikut cuy raid monster tingkat tinggi kayak gini. Makanya sekarang dia menyarankan agar mereka sebaiknya rehat aja dulu. Rank 8 ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 harian dah. Hah? Selama itu? Tanya Lin Shu cuy. Ya emang lama. Dulu Luoye pernah ikut keluarganya cuy. Di saat ia masih berusia 10 tahun. Ia diajak tuh sama keluarganya buat nge-raid monster rank 9. Mereka aja butuh waktu seminggu full untuk mengalahkan monsternya. Welah dalah, ngeri banget anjir. 10 tahun udah diajak raid aja dia. Lin Shu sampai kagak tahu lagi dah mau ngomong apaan. Luoye pun menambahkan cuy, ia kan masih kecil waktu itu. Jadi ya, ia cuma melihat dari pinggiran aja. Ya supaya Luoye dapat pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Heran Lin Shu cuy. Keluarga Luoye tuh, keluarga kayak apaan sih? Anak sekecil itu udah diajak raid monster tingkat tinggi. Lagian rank 8 aja di mari. Udah ratusan orang loh yang menyerang. Tuh Force Bird masih aja tetap hidup. Keluarga Luoye bisa dengan santainya
ngelawan monster yang 9 sembari mengajak anak kecil lagi. Ngeri. Dan tidak terasa, waktu pun berlalu cuy. Lin Shu yang baru saja bangun dari kultivasinya merasa para seniman bela diri yang ada di depannya itu luar biasa. Mereka sudah bertarung sepanjang hari loh melawan Force Bird itu. Tapi semua perjuangan mereka mulai kelihatan cuy. Force Bird kini sudah ada di ujung tanduknya. Ditambah lagi, kini rombongan pesawat milik aliansi mulai berdatangan lagi. Hujan laser terarah ke arah Force Bird. Kalau begini mah Lin Shu yakin pasti sebentar lagi kalah tuh Force Bird-nya. Kapan mereka akan bergerak? Tanya Lin Shu cuy pada Luoye. Luoye menyarankan agar mereka santuy aja dulu. Jangan terlalu gegabah. Siapapun yang maju bakal jadi target dari orang-orang di sana. Mereka harus menunggu cuy sampai orang-orang yang bersembunyi di balik bayangan menampakkan diri mereka. Kini Force Bird yang tumbang membuat para seniman bela diri jelas bersuka cita. Bener kata Luoye tadi cuy. Di saat ada orang yang mengklaim kristal rank 8 adalah miliknya, para seniman bela diri yang lain mulai bermunculan. Mereka mulai memperebutkan kristalnya. Tembakan laser dari aliansi semakin membuat chaos suasana. Para seniman bela diri kini harus bertempur tuh cuy sama meriam laser itu. Melihat kekacauan tadi, Luoye berkata bila inilah saatnya buat mereka bergerak. Tapi sebelum bergerak, Zhang Yin dan yang lainnya ternyata bisa menemukan Lin Shu cuy akhirnya. Zhang Yin kini mengasih tahu bila semua murid udah dievakuasi. Mereka sebaiknya ikut juga. Tapi Lin Shu berkata bila dia dan Luoye bakal tetap di mari cuy. Mereka bisa kembali duel aja. Alasannya cuma satu. Luoye dan Lin Shu harus mendapatkan kristal itu cuy demi Lin Shu. Kalau Lin Shu gagal mendapatkan kristalnya, fiksi bakal meledak dia. Karenanya kini Zhang Yin dan yang lainnya langsung evakuasi aja cuy. Mereka berharap Luoye dan Lin Shu akan berhasil. Sementara itu, tidak cuma Luoye dan Lin Shu cuy yang mulai bergerak. Zhu Qixing juga udah siap nih. Setelah tembakan meriam tadi berhenti, ia pun melemparkan bab asap untuk menghalangi pandangan orang-orang yang ada di dekat monster itu. Melihat asap ini, Luoye pun menyuruh mereka supaya bergegas cuy. Ia meminta Lin Shu buat ngeluarin Roni. Roni itu peka banget cuy sama kristal. Seharusnya di kepulan asap yang kayak gini, Roni bisa tuh menemukan kristalnya. Kemudian, sampailah mereka cuy di depan mayat dari Force Bird ini. Akhirnya, mereka mendapatkan kristal rank 8 tanpa bertarung. Makasih buat Qixing lah. Karena dia, Lin Shu jadi bisa tuh cuy dapetin kristalnya. Setelah mendapatkan apa yang mereka incar, waktunya buat kabur ya kan. Sementara itu cuy, Qixing yang baru aja nyampe. Kagetlah dia, kristalnya udah kagak ada. Lah, kelamaan bang, udah dicomot Lin Shu tuh. Apesnya lagi, udah gak dapet kristal. Qixing malah ketahuan cuy mau ngambil kristalnya. Dikarenakan gak mau terlibat kerusuhan, Qixing pun kembali menggunakan bom asapnya buat kabur dulu. Anjir lah, udah kagak dapet, malah dituduh yang nyuri. Qixing bertekad, ia bakal nemuin orang yang mengambil kristalnya. Sementara itu yang ngambil, lagi full senyum tuh Lin Shu cuy. Namun saat Lin Shu mau melihat kristal di dalam tasnya, lah kok jadi telur gini? Kristalnya kemana hei? Kok hilang? Padahal tadi Lin Shu bener-bener ngambil kristalnya loh. Kok malah jadi telur gini? Apa gunanya nih telur anjir? Luoye udah kagak kaget lagi cuy dengan kekocakan Lin Shu itu. Ia menjelaskan bila telur itu kalau netes bisa jadi Force Bird juga, tingkat 8 pula. Kalau Lin Shu bisa merawatnya, bisa jadi tunggangan yang OP nanti. Memikirkannya, Lin Shu jadi makin tertarik coy. Kemudian Luoye pun memberikan kristal tingkat 8 yang tadi Lin Shu lupa bawa. Untung aja Luoye tadi berhasil ngamanin cuy. Kalau kagak, ya nggak tahu lagi dah gimana nasib Lin Shu. Kocak banget Lin Shu emang. Dikarenakan mereka kagak punya banyak waktu, Luoye pun menyuruh Lin Shu buat segera menyerap kristal ini. Sementara itu cuy, Qixing yang gagal mendapatkan kristal tingkat 8-nya lagi emosi nih dia cuy. Bangke, ada aja yang nyuri kristalnya. Untung tuh dia masih punya alat pelacak kristal. Harusnya dengan ini mereka bisa melacak di mana kristal 8 itu dibawa kabur. Di saat melihat alat itu, titik merah kini mulai bermunculan cuy. Titik-titik itu adalah kristal yang mereka miliki. Akhirnya mereka bisa menemukan di mana kristal 8 itu berada.
titik di daerah ini warnanya sangat pekat cuy. Itu pertanda bila kristal tingkat 8 ada di sana. Dikarenakan lokasinya masih dekat dari situ, gaskanlah cuy, Kissing dan partinya OTW ke tempat kristal itu berada. Sementara Linshu yang masih menyerap kristalnya, zombie kini mulai mendekat ke arahnya. Ditambah dengan Kissing yang juga OTW kemari. Kira-kira apakah Linshu masih bisa selamat cuy? Dan sekarang zombie yang lagi pada nyerang Linshu, sekuat tenaga tuh ditahan oleh Luoye. Tidak terhitung cuy berapa banyaknya, tapi Luoye bisa tuh ngatasinnya. Ya walaupun rada ngos-ngosan gitu dia. Ngelihat keadaan dari Linshu ini, ia tak bisa memastikan seberapa banyak yang telah Linshu serap dari kristalnya. Yang pasti, energi yang tak terkendali milik Linshu kini mulai stabil cuy. Namun tiba-tiba, suara familiar terdengar berkata, "Ternyata kalian pelaku yang mengambil kristal rank 8-nya. Zuo Kissing telah sampai di sana cuy." Dikarenakan keluarga Kissing dan Luoye memiliki hubungan yang sangat baik, Kissing mau bikin simpel aja cuy. Serahin aja kristalnya. Kemudian Linshu dan Luoye boleh pergi saja. Lah, kocak bukan? Mana mau ya kan? Orang Linshu aja lagi nyerap tuh kristalnya. Jelas Kissing tidak akan tinggal diam. Ia menyuruh anak buahnya buat ngurus Linshu cuy. Luoye biarkan dia saja yang mengatasinya. Dua orang kini mengarah kepada Linshu. Luoye sekuat tenaga buat menahan mereka. Tapi ya tentu Kissing menghalanginya. "Kristal itu adalah milikku," ucap Kissing. Kini dua orang kroco dengan bebas mendekati Linshu cuy. Di saat merasa kristalnya akan menjadi milik mereka, tangan mereka berdua dicengkram. Kalian pikir kalian bisa merebutnya? Kini panasnya api dan dinginnya es dirasakan kedua orang tadi. Setelah melemparkan kedua kerucut tadi, Linshu udah siap dengan Phoenix Fury-nya. Serangan api Linshu bisa dihindari cuy, tapi berkat itu Linshu bisa membeli sedikit waktu. Dengan Storm Blossom-nya, Linshu menghancurkan langit-langit. Kemudian ia menarik Luoye untuk kabur bersama. Sekali lagi cuy, Linshu lolos dari mara bahaya. Jelas hal ini semakin membuat Kissing menjadi emosi. Di saat ia mau ngelacak, energinya udah nggak bisa kedetek cuy. Ini pertanda Linshu udah sebagian besar menyerap kristal tadi. Emosi Kissing semakin memuncak. "Linshu, tunggu saja kau." Sementara itu, Linshu yang ada di dalam sebuah gubuk, kini akhirnya dia bisa menyerap seluruh energi dari kristal tingkat 8-nya cuy. Linshu langsung naik ke level 25, 3 level langsung cuy. Berkat itu, Linshu sekarang udah jadi rank 5. Selain itu, ia juga dapat skill baru cuy, yaitu Clone. Setelah itu, Luoye pun menghambarinya. Luoye yang melihat Linshu selesai menyerap kristal 8 seutuhnya, kaget cuy dia. Gila banget Linshu. Biasanya, waktu yang dibutuhkan untuk menyerap kristal tingkat 8 itu 3 harian loh. Linshu cuma butuh sehari doang. Kiki banget emang. Dikarenakan urusan mereka udah kelar di sini, Luoye ngajak buat cabut dulu cuy. Karena ini adalah hari terakhir di mana kompetisi akan berakhir. Dan singkat cerita, Linshu dan Luoye kini udah sampai tuh di zona aman. Di sini mereka ketemu lagi sama partinya. Tapi kali ini, partinya lagi ada urusan sama anak kelas 1 dari cabang utara. Apa yang terjadi? Tanya Linshu cuy pada timnya. Zhang Nin pun menjelaskan bila anak-anak bangke ini nyolong kristal dari mereka. Melihat ada Linshu, sang pemegang ranking 1 seluruh kelas tahun pertama, Hong Ouyang jadi excited cuy. Ia memperkenalkan dirinya serta Jin Zhentian yang satu kelas dengannya. Linshu inget cuy nama-nama orang itu. Walah, ternyata kalian si peringkat 3 dan 4 itu toh. Kalian itu ada di bawahku, ucap Linshu. Mendengarnya, jengkel cuy Hong Ouyang. Ia pun nantangin gelut, tentunya dengan taruhan. Siapapun yang menang berhak mengambil semua kristal dari yang kalah. Oh ya jelas, Linshu mah oke-oke aja. Kini dirinya dan Luoye siap bertarung melawan mereka. Hong Ouyang kini menerjang cuy. Benturan dengan Linshu tak terhindarkan. Sementara Linshu yang tarung sama Ouyang, Luoye harus ngelawan sesama cewek cuy. Zhentian heran, kenapa Luoye malah memilih gabung dengan kelas para sampah. Dikarenakan kebanyakan bacot, ya udah Luoye pun nyerang duluan. Gak suka basa-basi cuy dia.
Sementara itu, menghadapi serangan-serangan dari Lin Shu, jadi heran An Oh Yang. Lah, Lin Shu udah naik ke rank 5 tuh. Padahal setahunya Lin Shu itu masih ada di rank 4. Dikarenakan terus-terusan dihujani serangan oleh Lin Shu, ego dari Oh Yang jadi kesenggol cuy. Masa iya sih dia kalah dari sampah ini? Makan nih, Earthbreaker. Serangan itu ditahan sama Lin Shu cuy. Akibatnya jadi mental tuh Oh Yang. Menang dari adu kekuatan tadi, Lin Shu sekarang makin jadi tak terkontrol mulutnya. Cuma segini doang kemampuanmu. Easy banget anjir, dasar lemah. Kini Lin Shu pun maju lagi cuy. Rentetan serangan dari Lin Shu membuat Oh Yang hanya bisa bertahan saja. Akhirnya ada satu serangan cuy yang bisa menggoresnya. Serangan itu membuat emosi dari Oh Yang akhirnya memuncak. Beraninya kau, akan kukirimkan kau ke neraka. Earthbreaker milik Oh Yang disambut Storm Blossom milik Lin Shu. Lagi-lagi cuy, Oh Yang kalah dalam adu kekuatan. Goresan yang kena di kakinya membuat kakinya seakan membeku. Tapi belum kelar kawan, Lin Shu kini melompat, siap dengan serangan apinya. Dikarenakan kagak bisa gerak, Oh Yang hanya bisa menahan dengan skill Wall of Sand-nya cuy. Kobaran api menyelimuti Oh Yang. Lin Shu mengira ia sudah pasti menang kalau gini. Tapi ternyata Oh Yang bisa bertahan. Kini Oh Yang pun maju cuy. Ia akan menggunakan skill yang ia simpan buat melawan Kissing nanti. Tapi dikarenakan Lin Shu itu kuat, jadi ia akan menjadikan Lin Shu orang pertama yang akan merasakannya. Fajra Annihilation Slash. Lin Shu yang kaget langsung mikir cepat. Ia tidak bisa cuy mantulin serangan tadi. Makanya ia harus adu kekuatan lagi. Lin Shu kini bersiap melemparkan tombaknya. Milky Way Descent milik Lin Shu bertabrakan dengan serangan Oh Yang. Ledakan brutal tercipta. Keduanya sama-sama mental. Melihat pentolan kelasnya terluka, Keroco kelas 1 mau nolong cuy. Tapi Oh Yang meminta mereka buat nolong Zetian saja. Luoye bukan tandingannya. Melihat Luoye yang mau dikeroyok, Zhang Yin dan yang lainnya jelas kagak diam doang lah. Mereka siap bertempur habis-habisan. Kini pertempuran pun kembali pecah. Dikarenakan senjata mereka sama-sama dilempar tadi, Oh Yang pun ngajak adu kepuk saja coy. Oh Yang kini maju dengan Sand Fist-nya. Lah, dikira Lin Shu nggak bisa mukul apa ya? Dengan Silver Thunder Burst-nya, benturan kembali terjadi. Dan lagi-lagi, benturan dimenangkan oleh Lin Shu. Oh Yang auto tersungkur cuy. Tidak hanya Lin Shu cuy yang meraih hasil gemilang, Luoye juga udah menyelesaikan tugasnya. Dikarenakan takut Luoye bakal menebas dirinya, Zetian menyerah. Dikarenakan kelas 1 udah kalah, jadi Lin Shu mau nagih janji mereka cuy. Mana kristalnya? Tapi Oh Yang hanya mau memberikan sepertiga saja cuy. Jikalau Lin Shu masih kekeh mau minta semuanya, ya udah gelut aja lagi sampai bener-bener mokat. Tapi Lin Shu akhirnya setuju. Ia mau menerima sepertiga saja cuy. Lin Shu udah mikirin semuanya. Jikalau pertempuran ini diteruskan, keadaannya tidak menguntungkan baginya. Apalagi tahu sendiri kan, Zhang Yin dan yang lainnya itu kan kemampuannya di bawah rata-rata tuh. Jadi dapat sepertiga aja, ya udah lumayan lah buat nambah-nambah poin mereka. Kini setelah kelas 1 menepati janjinya, mereka pun cabut cuy. Setelah kelas 1 tadi pergi, Lin Shu yang lukanya lumayan parah akhirnya tak bisa lagi bersikap sok keren. Ia tumbang cuy. Oh Yang bener-bener kuat. Melihat keadaan dari Lin Shu, Zhang Yin dan yang lain jelas khawatir cuy. Tapi Lin Shu berkata bila semuanya masih aman, enjoy saja. Sekarang bukan waktunya buat khawatir. Mereka harus segera kembali. Waktu kompetisi ini udah mepet banget cuy. Sementara Lin Shu yang masih OTW, kini di pusat perhitungan poin diumumkan bila kelas 1 cabang utara mendapatkan 258 poin. Dikarenakan Oh Yang cedera parah, Zetian menyuruh yang lain buat ngebawa Oh Yang ke ruang medis dulu. Biarkan dia yang mengurus sisanya. Setelah itu, Kissing pun kini datang buat melakukan perhitungan juga. Hanya 258 poin? Sepele. Setelah dihitung, hasil dari party Kissing, mereka memperoleh 280 poin. Mereka auto jadi yang pertama coy. Meraih peringkat pertama, jadi songong nih Kissing. Ia yakin ia yang bakal jadi juara kali ini. Zetian hanya bisa ngedumel.
Andai saja tadi ia kagak kalah ngelawan Linshu, menang tuh mereka. Pas pula, orang yang dipikirin udah nyampe aja tuh dia. Zentian kini berkata pada Kissing, sepertinya peringkat nomor 1 bukan milik kalian. Kissing sih masih pede cuy. Kagak mungkin kan mereka kalah. Masa iya para sampah ini bisa mendapatkan banyak kristal? Ya bisa aja sih mereka menang. Tapi itu pun kalau Linshu mau menyerahkan kristal tingkat 8-nya. Tapi orang bodoh mana coba yang menyerahkan kristal tingkat 8 kepada akademi? Kini Linshu pun mulai mengeluarkan semua kristal yang timnya dapatkan. Totalnya, Linshu dan timnya memperoleh 280 poin cuy. Sama dengan Kissing. Kini peringkat 1 dan 2 poinnya sama nih. Melihat skornya disamai sama Linshu, mulai cari alasan cuy Kissing. Zentian malah bales, lah kalah ya kalah aja, jangan banyak alasan gitu. Dikarenakan poinnya sama, kini Kissing nanya cuy sama guru yang ngitung. Kan ada 2 nih yang poinnya sama. Nanti hadiah peringkat pertamanya gimana dong? Kissing butuh hadiahnya cuy. Nggak rela dia bila para sampah yang bakal mendapatkannya. Dikarenakan hal ini baru terjadi, guru ini pun mau diskusi dulu cuy sama kepala sekolah. So, untuk sekarang, mereka masih harus menunggu lagi. Jadi sebel cuy Kissing. Masa sih poinnya bisa sama dengan para sampah itu? Sementara teman-temannya pada senang, Linshu malah nyesel cuy. Kalau tahu poinnya bakal sama, tahu gitu Linshu nggak bakal nyerap banyak kristal pas balik kemari cuy. Tapi ya gimana kan, udah terlanjur juga. Lagian hasil ini merupakan sejarah cuy, di mana kelas 10 bisa duduk di posisi teratas. Dan akhirnya setelah rentetan kejadian yang sangat brutal, kompetisinya pun bentar lagi akan kelar cuy. Setelah seminggu berpetualang, para siswa yang masih selamat mulai kembali lagi di akademi. Dari 100 siswa yang dikirimkan, hanya 65 cuy yang berhasil selamat. Sementara sisanya, ya wassalam. Linshu dengan gagah berani memimpin jalan timnya kembali menemui Pak Nan dan teman kelas 10-nya. Melihat itu, Pak Nan senang banget cuy. Semua muridnya balik komplit dengan selamat. Pak Nan gak terlalu berharap sama hasilnya. Yang penting, para muridnya itu selamat. Udah, cukup bersyukur dia. Pak Nan menjelaskan, performa mereka di Diamond Forest itu nggak buruk-buruk banget lah. Mereka duduk tuh di posisi 16 dan semua orang mendapatkan 10.000 poin karenanya. Kini Linshu ngedumul cuy. Apa Pak Nan nggak mau tahu gitu hasil dari tim yang ada di G17? Melihat Linshu yang pede gitu, Pak Nan ngira Linshu pasti jadi 10 besar ya. Linshu berkata, lah di atas lagi dong Pak. Makin sumringah Pak Nan cuy dengernya. Linshu dengan lantang berkata, bila timnya berhasil menduduki peringkat pertama. Mendengarnya auto shock cuy satu kelas. Gila banget Linshu. Kelas 10 pun merayakan keberhasilan dengan penuh sukacita. Sungguh bangga cuy Pak Nan dengan anak didiknya ini. Kalau gini mah mereka yakin mereka kagak bakalan jadi yang terakhir cuy. Kemudian, sekarang kita memasuki tahap akhir dari kompetisi siswanya cuy. Kepala sekolah mulai membacakan hasil yang diperoleh oleh tiap kelas. Rumor tentang kelas 10 yang memiliki performa luar biasa udah kesebar tuh di kuping para murid. Kepala sekolah kini mengumumkan bila kelas 1 dan kelas 10 cabang utara mengumpulkan poin yang sama cuy. Jadi mereka lah yang teratas pada kompetisi kali ini. Sementara kelas 10 yang lagi merasakan euforia keberhasilan, kelas lain hanya bisa nyinyirin saja. Sekarang ini lagi bingung nih cuy kepala sekolah. Hal kayak begini baru pertama kali terjadi. Hadiah yang disiapin pun cuma 1 pula. Gimana nih jadinya? Zuo Kissing kini maju dan berkata cuy. Ia ada ide nih buat menentukan pemenangnya. Ia mau menantang Linshu sebagai perwakilan kelas 10 untuk duel melawannya. Jelas hal itu membuat suasana jadi makin memanas. Kelas lain ingin membuktikan kelayakan dari kelas 10 cuy. Dan kelas 10 juga kagak takut akan tantangan dari mereka. Dengan Linshu yang menerima tantangan duel itu, kelas 10 mendukung Linshu sepenuhnya. Sebelum duel dimulai, kepala sekolah meminta pendapat dulu cuy dari kedua wali kelas. Wali kelas 1 sih jelas setuju banget dia. Ia yakin Zuo Kissing pasti bakal menang. Tapi, apa Pak Nan setuju? Santai saja, ia akan meminta Kissing buat lebih kalem sama Linshu. Lah, kocak, nggak usah bikin kalem, bikin keras aja sekalian. Pak Nan yakin Linshu kagak bakal kalah.
Lin Shu bakal membuat anak didik kesayangan wali kelas 1 jadi babak belur, ucap Pak Nan dengan pedenya. Nah, dikarenakan kedua wali kelas juga sudah memberikan persetujuan, kepala sekolah pun mempersilahkan Lin Shu dan Zhou Qixing buat memulai duelnya cuy. Sebelum naik ke arena, Lin Shu nanya cuy sama Luoye, pasti Lin Shu bakal menang kan? Luoye dengan sepelenya berkata, jikalau Lin Shu yang telah menyerap kristal ring 8 masih kalah, mending Lin Shu pulang aja sana. Nambah pressure aja nih Luoye cuy. Padahal Lin Shu cuma minta disemangatin doang, malah dikasih beban. Pertarungan kedua orang ini jelas menjadi pusat perhatian cuy. Keduanya kini udah saling berhadapan. Tanpa banyak bacot, Qixing pun maju menyerang. Serangan Qixing ditahan cuy sama Lin Shu. Terlalu dini untuk kau melawanku, ucap Qixing. Lin Shu nggak peduli sih. Ia hanya fokus dan menggunakan Phoenix Fury-nya. Serangan api milik Lin Shu mengarah pada Qixing cuy. Di saat berhadapan ini, Qixing merasakan api dari Lin Shu makin bertambah panas. Jikalau ditahan akan jadi masalah cuy. Makanya Qixing memilih menghindar saja kali ini. Tapi meskipun bisa dihindari, efek ledakannya membuat Qixing jadi berantakan. Kayak gembel dia. Yah, bagaimana rasanya dipanggang, ucap Lin Shu. Dipermainkan sama Lin Shu, Qixing jelas jengkel cuy. Ia pun maju untuk membalasnya. Serangan radian Divine Qixing sungguh cepat sekali. Lin Shu kagak bisa ngindar cuy karenanya. Mau kagak mau, ya harus dipantulin nih serangan dari Qixing. Benturan keduanya tak terhindarkan. Efeknya, keduanya pun terdorong mundur bersamaan. Qixing masih tak menyangka cuy, Lin Shu bisa juga loh mantulin serangan andalannya. Tapi paling itu cuma hoki doang ya kan? Makanya kini Qixing pun sekali lagi maju. Melihat performa dari Qixing, kepala sekolah merasa ya wajar aja cuy. Ya secara, Qixing kan dari keluarga elit tuh. Resource yang mereka miliki pasti oke punya. Jadi wajar bila bakatnya berada di atas rata-rata. Tapi Lin Shu, ia nggak punya latar belakang cuy. Lin Shu itu cuma rakyat jelata. Heran kepala sekolah, bagaimana Lin Shu bisa berkembang jadi seperti itu ya? Bakat dari Lin Shu ini memang sungguh luar biasa. Sembari melihat Lin Shu yang fokus menghindari serangan-serangan milik Qixing, kepala sekolah pun kini melihat ada yang menarik cuy. Ia tahu tombak yang dipakai sama Lin Shu. Gila, itu adalah Blackthorn Spear. Ada hubungan apa Lin Shu sama Hong Bailey? Kemudian, kini serangan-serangan dari Lin Shu masih belum bisa cuy mengenai Qixing. Sekali lagi Qixing menggunakan Radiant Blade-nya. Dikarenakan radian ini gerakannya cepet banget, Lin Shu mau memperlambatnya cuy. Jadi deh sekarang, Lin Shu menggunakan elemen S-nya. Makin takjub cuy kepala sekolah. Lin Shu bisa pakai 2 elemen anjir, gede banget dia. Qixing yang kaget auto harus mundur sejenak. Ia cuma tahu Lin Shu tuh atributnya api. Lah kok ada S segala? Bro ini kurang riset ternyata cuy. Kini kedua kaki Qixing udah membeku. Harusnya sih kagak bisa gerak dah tuh. So, setelah dibekuin, sekarang waktunya dipanasin lagi ya kan? Phoenix Fury siap menyerang. Tapi emang sih kuat banget nih Qixing cuy. Masih bisa bertahan loh dia dikembur sama Lin Shu. Dikarenakan Lin Shu punya atribut S, Qixing jadi yakin Lin Shu udah nyerap kristal tingkat 8-nya. Ya Lin Shu sih nggak menghindar cuy. Ia mengakui ia telah menyerapnya. Nah, jadi makin emosi cuy si Qixing. Sampah sepertimu, berani-beraninya. Qixing yang emosinya udah tak tertahankan, ia menggunakan Hidden Origin Art-nya. Hidden Origin Art ini sungguh sulit dipelajari loh aslinya cuy. Siapa sangka Qixing bisa menguasainya. Semakin banyak energi yang dikompres, maka semakin banyak pula kekuatan yang akan dilepaskan. Kini Qixing pun maju dengan kekuatan penuhnya. Tebasan dari Qixing menebas tubuh dari Lin Shu. Zhang Yin shock cuy. Tidak. Ketua kelas mereka mokat. Tapi Luoye menyuruh semuanya buat diam. Lihatlah baik-baik, Lin Shu masih bertahan. Tubuh Lin Shu yang tertebas tiba-tiba menghilang cuy. Lin Shu ternyata menggunakan skill clone-nya. Qixing yang kaget tak tahu bila Lin Shu udah ada di belakangnya. Kini Lin Shu udah siap cuy menyerang dengan Storm Blossom-nya. Tapi lagi-lagi, serangan itu masih bisa ditahan cuy sama Qixing. Tapi setelahnya, satu serangan dari Lin Shu akhirnya bisa menembus bahu kiri dari Qixing. Pertarungan kini makin jadi seru cuy.
Penonton makin tak tahu siapa yang bakal jadi pemenangnya. Keduanya itu memang sungguh luar biasa. Kini, tombak Lin Shu yang menancap mencoba Qixing cabut cuy. Jangan harap kau bisa mengalahkanku. Kini Qixing udah bersiap cuy dengan rencana selanjutnya. Lin Shu kini kaget. Qixing mau pakai racun dia cuy. Qixing udah gak mau mikir panjang. Asalkan dia bisa mengalahkan Lin Shu, segala cara pasti bakal dia lakukan. Dikarenakan serangan Qixing ini berbahaya, mau gak mau Lin Shu harus melepaskan tombaknya buat menghindar. Qixing pun mencabut tombak tadi cuy dengan gagahnya. Ia merasa bakal menang. Dikarenakan Lin Shu udah kehilangan senjatanya, pede cuy Qixing, ia bakal menang lewat adu jotosan. Dark Dragon milik Qixing bertubi-tubi menghantam tubuh milik Lin Shu. Efek racun yang dipakai Qixing ternyata membuat energi Lin Shu jadi boros cuy. Satu uppercut membuat Lin Shu mental ke atas. Lin Shu yang udah tak berdaya harus menghadapi serangan pamungkas milik Qixing. Terimalah pukulan terakhir ini. Seketika arenanya hancur cuy. Semua penonton bengong tak percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Lin Shu kini terkapar. Qixing mengatakan meskipun Lin Shu kagak mokat, kalau nerima pukulannya harusnya Lin Shu harus jadi pasien selama 6 bulan. Lin Shu kini sekuat tenaga cuy mempertahankan kesadarannya. Ia sekarang memikul harapan setinggi langit dari kelasnya. Lin Shu kagak maulah mengecewakan teman-temannya. Karenanya Lin Shu harus melakukan segala upaya yang ia bisa. Dikarenakan udah mencapai level 25, Lin Shu kini memenuhi syarat cuy untuk membuka Genlock tahap 2. Ia pun meminta sistem buat segera membukanya. Meskipun ada kemungkinan Lin Shu bakal mokat, tapi ia gak peduli cuy. Ia akan mengambil resikonya. Proses pembukaan Genlock pun dimulai. Lin Shu merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Tubuh milik Lin Shu dipaksa jadi lebih kuat cuy. Jadi ya wajar aja bila sakitnya setengah mati. Melihat Lin Shu yang sangat kesakitan, heranlah Qixing. Perasaan racunnya nggak separah itu deh. Tapi kenapa Lin Shu malah kesakitan gitu ya? Melihat muridnya lagi kesakitan, Pak Nan sekarang mau menghentikan pertandingan coy. Tapi kepala sekolah melarangnya. Lin Shu masih baik-baik saja. Rasa sakit kayak begitu hanya terjadi bila seniman bela diri telah menembus batasannya. Pantas aja Bailey memberikan tombak OP itu kepada Lin Shu. Lin Shu sangat menarik ternyata. Kuman kepala sekolah coy. Kini bersamaan dengan sistem yang mengasih notif bila proses pembukaan tahap 2 telah sukses, Lin Shu kembali berdiri. Dikarenakan tadi sudah dihajar habis-habisan, sekarang waktunya gantian. Lin Shu bersiap dengan Silver Thunder Fist-nya. Sementara itu, Qixing yang masih jengkel, ia akan melawan dengan Dark Dragon Annihilation-nya. Pukulan keduanya saling berbenturan. Kecepatannya sungguh gila cuy. Namun kali ini mental tuh cuy Qixing. Ia masih tak percaya dalam waktu yang sesingkat itu saja Lin Shu bisa jadi tambah kuat. Ini gak bisa diterima. Aku gak boleh kalah. Kini dengan cepat Lin Shu udah ada di depan Komu Qixing. Makan tuh serangan-serangan dari Lin Shu. Serangan-serangan tadi membuat Qixing langsung tak berkutik cuy. Berkat itu, fiksi kali ini Lin Shu yang akan jadi pemenangnya. Kelas 10 jelas langsung bergembira cuy. Ketua kelas mereka memang sungguh luar biasa. Kepala sekolah kini mendekati Lin Shu. Ia memujinya, tapi berbeda dengan wali kelas 1 cuy. Ia masih kagak terima muridnya dikalahin sama Lin Shu. Ia pun kini mulai cari-cari alasan. Pasti Lin Shu pakai obat terlarang kan? Makanya Lin Shu bisa menang. Mana mungkin orang yang mau kalah kok tiba-tiba jadi kuat gitu. Wali kelas dari kelas 1 meminta mereka mengadakan investigasi cuy kepada Lin Shu. Lah, kocak, kalah kok banyak bacot. Lin Shu mah santuy aja. Silakan saja kalau mereka mau memeriksanya. Orang dia bersih aja kok. Kepala sekolah pun berkata, jadi menurut kelas 1, peningkatan kekuatan itu harus pakai obat terlarang. Terus apa kabar dengan Zuo Qixing? Dia bisa tuh meningkatkan kekuatannya dengan make origin art-nya. Apakah Qixing make obat juga? Mendengarnya, masih aja loh ngeles nih orang cuy. Kalau Qixing kan emang jenius. Mereka semua sudah tahu bila Qixing menguasai hidden art origin itu. Lah, Lin Shu teknik apaan itu?
dibantah terus-terusan, jadi jengkel cuy kepala sekolah. Dengan nada tegas ia berkata, seni bela diri itu sungguh dalam. Masih ada banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh mereka. Ketidakmampuan mereka dalam memahami metode penguatan milik Lingsu itu membuktikan bila kelas 1 itu IQ-nya rendah. Kelas 10 kini juga mulai protes cuy. Apa-apaan dah tuh mereka. Kalah ya kalah aja, kecot terus, banyak banget alasannya. Wali kelas 1 kini makin emosi cuy dibuatnya. Dikarenakan kagak mau tambah malu, ia akan mengakui kekalahan kelasnya kali ini. Ia pun menyuruh murid lainnya buat ngebawa Qixing ke ruang medis dulu cuy. Nah, setelah perkecotan tadi, akhirnya secara resmi, kelas 10 cabang selatan dinyatakan menjadi pemenang dari kompetisi siswa baru cuy. Kelas 10 pun merayakan dengan sukacita, sementara kelas 1, mereka hanya diam dan memendam perasaan iri dengkinya. Kemudian, kita bersambung cuy.